Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita kembali belajar kimia untuk kelas 11 dengan materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Bersama saya Ibu Trining Puspitaning Sejatmiko. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Amin ya robbal alamin. Faktor-faktor laju reaksi. Yang pertama, konsentrasi. Yang kedua, luas permukaan bidang sentuh. Yang ketiga, laju reaksi dipengaruhi oleh suhu. Yang keempat, laju reaksi dipengaruhi oleh katalis. Faktor-faktor laju reaksi, yang pertama konsentrasi. Konsentrasi mempengaruhi laju reaksi karena banyaknya partikel memungkinkan lebih banyak tumbukan, dan itu membuka peluang semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Pada umumnya, reaksi akan berlangsung lebih cepat jika konsentrasinya diperbesar. Nah, kita lihat seperti gambar di bawah ini ya. Untuk konsentrasi yang rendah atau konsentrasinya kecil, jadi seperti ini. Tumbukannya antara partikel ini, antara partikel-partikel lebih sedikit ya. Ini tumbukannya hanya satu. Hanya ada satu partikel yang saling bertumbukan. Kalau yang konsentrasinya lebih besar atau konsentrasinya tinggi, maka tumbukan antar partikelnya lebih banyak. Kalau tumbukan antar partikelnya lebih banyak dan menghasilkan tumbukan efektif, pasti akan menghasilkan perubahan atau dengan kata lain bisa terbentuk produk. Jadi, semakin tinggi konsentrasi, maka laju reaksinya semakin besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang kedua adalah luas permukaan bidang sentuh. Banyaknya muka yang berada di bagian sebelah luar disebut dengan luas permukaan. Permukaan maksudnya ini, banyaknya bagian yang berada di sebelah luar disebut dengan luas permukaan. Makin luas permukaan zat bereaksi, maka peluang untuk bereaksi akan semakin besar, sehingga laju reaksinya juga akan semakin cepat. Nah, kita analogikan gambar di bawah ini ya, di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau menurut kalian, yang sebelah kanan ini luas permukaannya lebih besar apa lebih kecil dibanding yang sebelah kiri? Kebanyakan siswa mengatakan yang sebelah kanan ini luas permukaannya lebih besar, Bu, dibanding yang sebelah kiri. Ini ternyata yang sebelah kanan ini luas permukaannya lebih sempit. Nah, kenapa kok lebih sempit? Karena partikel zat yang bertumbukan dengan reaktan itu cuma sedikit, ya. Luas permukaannya, ini luas permukaannya lebar, ya, lebar. Tapi yang bertumbukan lebih sedikit, 1, 2, 3, hanya 3. Nah, terus kalau yang di sebelah kiri gimana? Ini luas permukaannya lebih banyak, lebih lebar. Luas permukaan sentuhnya bertambah. Jadi dia yang bersentuhan atau yang bertumbukan jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka luas permukaan itu bisa disebut dalam bentuk serbuk, dalam bentuk butiran. Nah, kalau kayak gini dalam bentuk butiran ya. Kalau yang seperti ini berarti dalam bentuk bongkahan. Kita bayangkan seperti gula Jawa. Gula Jawa kalau kita bikin kolak itu ada yang langsung dimasukkan gitu saja gula Jawanya dalam bentuk bongkahan atau disisir seperti yang di sebelah kiri ini. Ini kalau disisir kamu pasti berpikirnya bahwa gula Jawa yang disisir lebih mudah larut. Itu yang menyebabkan dia laju reaksi luas permukaan yang besar akan semakin cepat. Pengaruh luas permukaan sentuh terkait dengan mudah tidaknya partikel-partikel bereaksi untuk bertemu. Makin luas permukaan zat bereaksi, maka peluang untuk bereaksi akan semakin besar, sehingga laju reaksinya juga akan semakin cepat. Apabila luas permukaan sentuh bertambah, maka laju reaksinya semakin meningkat.
Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang ketiga adalah suhu. Kenaikan laju reaksi karena pengaruh kenaikan suhu untuk tiap zat berbeda. Dengan naiknya temperatur atau naiknya suhu, molekul-molekul lebih sering bertumbukan karena mereka bergerak lebih cepat. Semakin tinggi suhu, maka laju reaksinya semakin cepat. Nah, seperti gambar di bawah ini. Ini adalah suhu yang tinggi, maka menyebabkan tumbukan antara partikel-partikelnya lebih banyak atau lebih cepat. Di sini ada 3 partikel yang bertumbukan yang menyebabkan laju reaksinya lebih cepat dibanding yang suhunya lebih rendah, karena yang bertumbukan ini hanya 1. Pada umumnya, tiap kenaikan temperatur 10 derajat Celcius, laju reaksi akan naik 2 kali lebih besar dari semula, sehingga dapat dirumuskan V2 laju reaksi akhir sama dengan 2 pangkat delta T per 10 dikalikan V1. V1 ini laju reaksi awal ya. Kalau kita gunakan rumus waktu, T2 sama dengan T1 kali setengah pangkat delta T per 10. Ini artinya apa? Ini artinya laju reaksi berbanding terbalik dengan waktu. Nah, keterangannya V1 adalah laju reaksi pada suhu awal. V2 laju reaksi pada suhu setelah dinaikkan. Delta T adalah perubahan suhu. T1 waktu awal sebelum suhu dinaikkan. T2 waktu akhir setelah suhu dinaikkan. Ini rumus-rumus yang kita gunakan kalau kita menjawab pertanyaan hubungannya suhu dengan laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang terakhir atau yang keempat adalah katalis. Katalis adalah zat yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya suatu reaksi. Akan tetapi, zat itu sendiri tidak berubah secara kimia pada akhir reaksi, jadi didapatkan kembali. Atau intinya, katalis itu tidak ikut bereaksi dalam suatu reaksi kimia, tetapi dia berfungsi untuk mempercepat terjadinya suatu reaksi. Prosesnya dinamakan dengan katalisis. Katalis kadang ikut terlibat dalam reaksi tapi tidak mengalami perubahan kimia yang permanen. Dengan kata lain, pada akhir reaksi, katalis ini dijumpai kembali dalam bentuk dan jumlah yang sama seperti sebelum reaksi. Peran katalis dalam mempengaruhi laju reaksi terkait dengan energi aktivasi atau EA. Jadi dalam katalis ini, dalam laju reaksi kita mengenal istilah energi pengaktifan reaksi atau EA, energi aktivasi. Sama saja ya. Katalis yang digunakan untuk mempercepat reaksi mengakibatkan nilai energi aktivasi akan lebih rendah dibandingkan energi aktivasi reaksi tanpa katalis. Dengan energi aktivasi yang lebih rendah, maka lebih banyak partikel yang memiliki energi kinetik yang cukup. Hal ini menyebabkan jumlah tumbukan efektif akan bertambah, sehingga laju reaksi juga akan meningkat. Nah, ini hubungannya dengan adanya energi aktivasi. Jika energi aktivasinya menjadi rendah, ini mengakibatkan adanya tumbukan yang efektif. Kalau adanya tumbukan yang efektif, sehingga laju reaksinya akan meningkat. Diagram antara laju reaksi dan energi aktivasi pada reaksi eksoterm kita bisa lihat pada grafik di bawah ini. Ini ada energi yang garisnya vertikal, sedangkan proses reaksi eksoterm ini yang horizontal. Kenapa eksoterm? Kalian tahu eksoterm? Eksoterm itu menunjukkan arah panah ke bawah dari reaktan menuju produk. Ini arah panahnya ke bawah. Ya, delta H-nya jadi negatif. Ini ada arah panah yang warnanya hitam, ini menunjukkan
delta H-nya adalah negatif. Kalau delta H-nya negatif, berarti ini reaksinya eksoterm. Lalu di mana energi aktivasi tanpa katalis? Ini energi aktivasi tanpa katalis masih tinggi ya. Jadi tanpa adanya katalis, maka reaksi ini untuk menghasilkan produk membutuhkan energi yang cukup tinggi. Begitu ditambah dengan katalis, maka energi aktivasinya turun sehingga segera terbentuk produk. Maka katalis berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi sehingga segera terbentuk produk atau sehingga produk segera terbentuk. Ini fungsinya katalis pada laju reaksi. Macam-macam katalis, yaitu yang pertama katalis homogen adalah katalis yang memiliki wujud sama dengan fase pereaksinya. Dalam reaksi kimia, katalis homogen berfungsi sebagai zat perantara atau fasilitator. Contohnya, katalis gas NO2 pada pembuatan gas SO2. Jadi, gas SO2 ini dibuat dalam suatu proses industri gitu ya. Jadi, untuk menghasilkan gas SO2 dibutuhkan katalis gas NO2. Jadi, sama-sama menghasilkan gas. Kemudian yang kedua, katalis heterogen adalah katalis yang tidak dapat bercampur dengan zat-zat dalam reaksi atau suatu katalis yang memiliki wujud fisik berbeda dengan fase pereaksinya. Contohnya, katalis logam besi pada reaksi pembuatan amonia pada proses Haber-Bosch. Contoh katalis yang ketiga adalah biokatalis atau enzim. Adalah katalis yang dapat mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Nah, yang ini contohnya adalah enzim amilase. Enzim amilase menghidrolisis amilum menjadi maltosa. Yang keempat adalah autokatalis. Adalah suatu zat hasil reaksi yang berfungsi sebagai katalis. Artinya, produk reaksi yang terbentuk akan mempercepat reaksi kimianya. Jadi, produk reaksinya ini yang mempercepat terjadinya reaksi kimia. Contohnya, pada reaksi antara kalium permanganat atau KMNO4 dengan asam oksalat H2C2O4, salah satu hasil reaksinya merupakan senyawa mangan sulfat. Ini adalah contoh-contoh jenis-jenis beberapa katalis. Sekarang saatnya kita mulai membahas contoh soal yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap suhunya dinaikkan 10 derajat Celcius. Jika laju reaksi pada suhu 20 derajat Celcius adalah Xm per detik, tentukan laju reaksi pada suhu dinaikkan menjadi 60 derajat Celcius. Nah, untuk soal ini kita bisa menjawab berdasarkan rumus yang di atas ya. Nah, yang ditanyakan adalah laju reaksi. Berarti kita masuknya lewat rumus yang ini. V2 sama dengan 2 pangkat delta T per 10 kali V1. Kita tulis apa yang diketahui di sini adalah Xm per detik. M itu molaritas ya, molaritas per detik pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, kemudian diketahui lagi delta T. Delta T perubahan suhunya dari 60 derajat Celcius menjadi dari 20 naik menjadi 60, maka delta T-nya adalah 40 derajat Celcius. Maka kita masukkan saja rumusnya. X berarti apa? V1, delta T-nya ketemu 40, berarti langsung V2 sama dengan 2 pangkat 40 per 10 kali X sama dengan 2 pangkat 4 kali X, jadi 16 kali. Maka laju reaksi pada suhu saat dinaikkan menjadi 60 derajat Celcius adalah 16 kali. Berarti laju reaksinya jadi 16 kali lebih cepat. Contoh soal kedua. Suatu reaksi berlangsung 8 detik pada suhu 25 derajat Celcius.
Dan setiap kenaikan 10 derajat Celcius, laju reaksi 2 kali lebih cepat. Tentukan kecepatan reaksi pada suhu 55 derajat Celcius. Untuk menyelesaikan soal yang ini, kita gunakan cara yang lain ya. Kita tidak menggunakan cara rumus. Nah, kita gunakan logika saja. Nih, kita bikin tabel suhu dan waktu. Di soal diketahui pada suhu 25 derajat Celcius waktunya adalah 8 detik ya. Kemudian keterangannya, dan setiap kenaikan 10 derajat Celcius laju reaksi menjadi lebih cepat 2 kalinya. Nih, kalau waktunya lebih cepat 2 kalinya berarti waktunya kan lebih pendek ya. Ini kan 25 derajat Celcius, kalau dinaikkan 10 kali 10 derajat Celcius berarti 35 derajat Celcius. Waktunya 2 kali lebih cepat, berarti ini separuhnya ya, setengahnya, berarti ini 4. Pada suhu 35 ini 8 dibagi 2 berarti 4. Pada suhu 45 berarti 4 dibagi 2, jawabannya ada 2 detik. Nah, pada suhu 55 derajat Celcius berapa waktunya? Berarti yang 2 ini dibagi 2, berarti waktunya adalah 1 detik. Kalian bisa gunakan rumus yang ini, cara yang ini, atau rumus yang tadi seperti soal nomor 1. Jadi kesimpulannya, kecepatan reaksi pada suhu 55 derajat Celcius adalah 1 detik. Contoh soal yang ketiga. Pada suhu 60 derajat Celcius, laju reaksi berlangsung 27 kali 10 pangkat min 2 M per detik. Dan setiap kenaikan 10 derajat Celcius, laju reaksi 3 kali lebih cepat. Tentukan laju reaksi pada suhu 20 derajat Celcius. Untuk soal ini, Ibu juga masih menggunakan cara logika, tidak menggunakan rumus ya. Nah, kita bikin tabel. Suhunya diketahui pada saat 60 derajat Celcius, laju reaksinya 27 kali 10 pangkat min 2 molaritas per detik. Dan setiap kenaikan 10 derajat Celcius, laju reaksi 3 kali lebih cepat. Lajunya 3 kali lebih cepat. Nah, berarti yang ditanyakan adalah pada suhu 20 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, berapa laju reaksinya? Kalau begitu suhunya turun ya. Ini kalau suhunya turun bagaimana? Kalau suhunya turun, tentu laju reaksinya juga semakin rendah. Nih, berarti rendahnya berapa? 3 kali ya, sepertiganya. Nah, kalau sepertiganya berarti ini nanti kita kalikan sepertiga. Berarti pada suhu 50 derajat Celcius, maka laju reaksinya adalah 27/3 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 2 molaritas per detik. Pada suhu 40 derajat Celcius berarti laju reaksinya 9 kali 1/3 sama dengan 3 kali 10 min 2 molaritas per detik. Pada suhu 30 derajat Celcius berarti 3 kali 1/3 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 molaritas per detik. Yang ditanyakan pada suhu 20 derajat Celcius berapa laju reaksinya? Maka 1 kali 1/3 sama dengan 0,3 kali 10 pangkat min 3 molaritas per detik. Jadi laju reaksi pada suhu 20 derajat Celcius adalah 0,3 kali 10 pangkat min 2 molaritas per detik. Mudah ya? Contoh soal nomor 4. Data percobaan reaksi CaCO3S ditambah 2 HCl Aki menghasilkan CaCl2 Aki ditambah H2OL plus CO2 gas. Data percobaannya diperoleh sebagai berikut. Nomor 1, massa 1 gram CaCO3 bentuknya serbuk, konsentrasi HCl volumenya 5 cm atau 5 ml, konsentrasinya 0,1 m, suhunya 29. Waktu untuk memperoleh 5 ml CO2, ini hasilnya CO2 ya, itu waktunya 10 detik ya. Kemudian
Yang kedua, kalau massa CaCO3-nya butiran, sedangkan konsentrasi HCl yang digunakan adalah 0,5 M, suhunya 29, maka waktu yang diperoleh untuk menghasilkan 5 mili CO2 adalah 30 detik. Ketika massa CaCO3-nya diganti serbuk dan volume HCl-nya 0,1 M pada suhu 29 derajat Celcius, maka waktu yang diperoleh untuk menghasilkan 5 ml CO3 adalah 20 detik. Pertanyaannya, faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah, di soal ini yang ditanyakan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, kalau seperti ini kita lihat laju reaksinya, faktor-faktor yang apa? Ini ada serbuk, ada molaritas, ada suhu. Nah, kalian pastikan untuk soal yang seperti ini menjawabnya adalah yang bentuknya, ini kan bentuk ya. Bentuk berarti apa? Hubungannya dengan apa? Luas permukaan. Luas permukaan itu ada yang bentuknya serbuk, ada yang bentuknya bongkahan, ada yang bentuknya butiran. Ini hubungannya sama luas permukaan. Ini yang berbeda karena bentuknya berbeda. Berarti ini faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian ini yang apa ini? Konsentrasi. Konsentrasinya ada yang 1 M, ada yang 0,5 M, ada yang 0,1 M. Lalu bagaimana faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan suhu? Berarti ini suhu tidak mempengaruhi laju reaksi. Kenapa? Karena suhunya sama, tidak berubah. Ya, suhunya 29 semua. Percobaan 1, 2, 3, 29 semua. Berarti ini faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah luas permukaan dan konsentrasi. Maka kita pilih yang mana? Di optionnya yang pertama massa. Enggak ya, bukan massa ya, massanya sama semua 1 gram. Faktor itu enggak ada massa. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi tidak ada massa. Konsentrasi ada. Ini ada bentuk dan suhu ya. Padahal itu istilahnya bentuk itu luas permukaan ya. Bentuk itu maksudnya sama dengan luas permukaan. Bentuk dan konsentrasi. Ya, suhunya tidak ya. Ini bentuk CaCO3 dan konsentrasi. Kemudian suhu dan laju reaksi bukan, ini yang ditanyakan ya. Kemudian massa dan volume juga bukan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Berarti untuk soal yang keempat jawabannya adalah C. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi di atas adalah bentuk CaCO3 dan konsentrasi HCl. Contoh soal yang terakhir, soal kelima. Perhatikan gambar reaksi CaCO3 dalam larutan encer HCl. Nah, ini contoh larutan HCl, kemudian dimasukkan CaCO3. Ini gambarnya kurang jelas ya. Nah, ini maksudnya yang gambar pertama. Gambar pertama ini HCl, kemudian ini lingkaran-lingkaran, berarti ini bentuknya ya, bentuk hubungannya dengan luas permukaan. Kemudian ada pengaduk, berarti ini diaduk maksudnya ya. HCl-nya 1 M. Kemudian yang kedua, HCl 1 M, kemudian dimasuki bentuk atau luas permukaan yang berbeda dengan yang nomor 1. Ini bentuknya segi 4. Dikasih pengaduk juga. Kemudian yang ketiga, HCl-nya 2 M, diberi CaCO3 yang bentuknya lingkaran. Kemudian yang keempat, HCl-nya 2M ditambah dengan CaCO3 yang segi 4. Kemudian yang terakhir, HCl-nya 1M ditambah dengan CaCO3 yang bentuknya lingkaran. Pertanyaannya, laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh luas permukaan terdapat pada gambar nih. Kalau pada gambar ini, menurut kalian ini laju reaksinya dipengaruhi oleh apa? Nah, ini kalau kita lihat ini gambarnya bentuknya beda-beda ya, berarti ini dipengaruhi oleh bentuk atau luas permukaan. Kemudian ini ada HCl yang beda-beda, berarti dipengaruhi oleh konsentrasi. Nah, optionnya nanti kita lihat, ini yang ditanyakan apa nih? Dipengaruhi oleh luas permukaan saja. Nah, caranya nanti kita lihat per option ya. Ini untuk yang A, 1 terhadap 2. Coba kita bandingkan 1 terhadap 2. Yang berbeda hanya luas permukaan saja, lainnya harus sama. 1 terhadap 2 berarti yang 1 ada pengaduk,
2 ada pengaduk berarti sama ya, ini tidak berpengaruh. Kemudian ada HCl1M, HCl1M tidak berpengaruh, maka ini luas permukaan atau bentuknya, ini bentuknya lingkaran, ini bentuknya segi 4. Nah, berarti ini gimana? Ini dipengaruhi oleh luas permukaan ya untuk yang A. Yang B gimana? 2 terhadap 3. 2 terhadap 3. 2 terhadap 3 itu ini diaduk ya, ada pengaduknya, 3 tidak. Berarti ini dipengaruhi oleh ada pengaduknya. Kemudian ini ada luas permukaan. Ini dipengaruhi oleh konsentrasi. Berarti 2 terhadap 3 bukan juga, karena dia dipengaruhi konsentrasi dan luas permukaan. Kemudian yang C, 2 terhadap 4. 2 terhadap 4. Ini dipengaruhi oleh apa? Yang beda. Kita fokusnya yang beda. Yang beda adalah konsentrasi. Berarti 2 terhadap 4 ini dipengaruhi oleh konsentrasi karena bentuknya sama. Bentuk molekulnya atau luas permukaannya sama. Kemudian yang D, 3 terhadap 5. 3 terhadap 5. Ini yang beda apanya? Yang beda adalah konsentrasinya, juga sama. Ini dipengaruhi oleh konsentrasi. Yang keempat, 4 terhadap 5. 4 terhadap 5. Nah, ini dipengaruhi dua hal ya, yaitu konsentrasi dan luas permukaan. Jadi untuk soal yang nomor 5 ini jawabannya adalah yang A. 1 terhadap 2 adalah laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh luas permukaan. Alhamdulillah, materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi untuk sementara Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya, dan tetap belajar, selalu belajar, karena tidak mudah merubah kebiasaan.